Dalam perang, masing-masing negara memiliki seorang ahli dalam strategi dan memahami kondisi medan pertempuran. Jenderallah yang sangat bertanggung jawab dalam strategi dan taktik untuk menjatuhkan lawannya. Seperti contoh Jenderal Sudirman dari Indonesia, Jenderal Churchill dari Uni Soviet, dan Jenderal Tomoyuki Yamashita dari Jepang, Jenderal George Patton dari Amerika, dan Jenderal Erwin Rommel dari Jerman. Maka dari itu, pada saat Perang Dunia II berlangsung, masing-masing jenderal memiliki taktik dan strateginya masing-masing. Dan kali ini, kita akan membahas Jenderal Cemerlang dari Nazi Jerman yang dijuluki Rubah Gurun, yaitu Jenderal Erwin Rommel. Memiliki nama lengkap yaitu Johannes Erwin Eugene Rommel, yang lahir pada 15 November 1891, lahir di Heidenheim, Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman pada saat itu. Perlu diketahui, Rommel lahir dari keluarga militer. Ayahnya yang bernama Erwin Rommel Senior merupakan seorang letnan dari unit artileri Kerajaan Württemberg, sementara ibunya, yaitu Helene von Lutz, merupakan petinggi parlemen Kerajaan Württemberg, dan Rommel merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Di saat Rommel menginjak umur 18 tahun, ia mendaftarkan diri masuk ke Resimen Infanteri ke-124 Württemberg dengan pangkat kadet pada tahun 1910. Kemudian melanjutkan studinya ke Sekolah Kadet Militer di Danzig. Pada tahun 1911, Erwin Rommel setelah menyelesaikan studinya, ia menjadi seorang letnan di Angkatan Darat Jerman atau Wehrmacht, dan pada Perang Dunia Pertama pecah tahun 1914, ia bergabung dengan pasukan elit Alpenkorps, dan pada penaklukan kota Pieve, Italia, ia mendapati sebuah penghargaan medali Pour le Mérite yang menaklukkan 10.000 prajurit divisi infanteri Italia ke-10. Kemudian Rommel mendapat penghargaan anugerah bintang jasa, yaitu Iron Cross, kelas 1 dan kelas 2, pada Januari 1915, yang bertugas di berbagai front seperti Prancis, Rumania, dan Italia, serta terjun langsung dalam banyak pertempuran, seperti pertempuran Lembah Jiu, November 1916, pertempuran Oitus kedua, Agustus 1917, hingga penaklukan kota Longaron pada November 1917. Seusai Perang Dunia Pertama berakhir, tetap berdinas di Resimen Infanteri ke-124 Wehrmacht sampai 1 Oktober 1920. Kemudian ia diangkat menjadi seorang komandan Kompi Resimen Infanteri ke-13 Stuttgart, dan pada 1929, Rommel diangkat menjadi seorang guru di Sekolah Infanteri di Dresden. Kemudian pada bulan Oktober 1935, dia naik pangkat menjadi letnan kolonel dan mulai mengajar di Akademi Militer di Potsdam. Sebagai guru yang luar biasa, bahan-bahan kuliah Rommel yang bersumber dari buku hariannya selama Perang Dunia Pertama yang berjudul Taktik-Taktik Infanteri atau Infantry Gravit An, yang terbit pada tahun 1937. Pada tahun itu, Rommel ditunjuk Hitler untuk melatih Hitlerjugend. Setahun kemudian, Rommel sudah berpangkat kolonel dan ditunjuk sebagai komandan Akademi Perang di Wiener Neustadt. Pada 1938, Hitler menunjuk Rommel untuk memimpin pasukan Wehrmacht yang akan menduduki Cekoslovakia, dan di tahun itu juga, Rommel dipromosikan menjadi mayor jenderal dan menjabat menjadi komandan Führer Begleiter Batalion yang bertanggung jawab atas pengamanan markas besar bergerak Hitler selama invasi. Sejak itulah karir Rommel terus meningkat, mengingat pada bulan Mei 1940, dalam operasi yang menginvasi Prancis, Hitler menunjuk Rommel untuk mengomandoi divisi Panzer ke-7 pada operasi Palgelb. Dalam komandonya, pasukan Panzer ini bergerak begitu cepat
dan mendapat julukan Gespenster Division atau divisi hantu. Bahkan markas besar Wehrmacht pun tidak dapat mendeteksi divisi ini. Bahkan pasukan Panzer ini pun merupakan pasukan Jerman pertama yang mencapai Selat Inggris pada tanggal 10 Juni 1940, lalu memutar dan merebut lokasi-lokasi penting lainnya. Selama di Perancis, Rommel dan pasukannya mendapati banyak kemenangan yang menggemilang, dan kemudian hal itu menarik bagi Hitler. Kemudian Rommel ditugaskan pada kampanye Afrika 1941 sampai 1943 dan dipromosikan menjadi jenderal dan panglima dari dua divisi angkatan darat, yaitu divisi ringan ke-5 dan divisi Panzer ke-15. Hal itu dikarenakan untuk membantu pasukan Italia yang dikeroyok oleh pasukan sekutu. Kiprahnya di kampanye Afrika pun sangat gemilang. Di bawah komandonya, Rommel berhasil memukul mundur pasukan sekutu keluar dari Libya sampai terus ke perbatasan Mesir. Sampai-sampai ia dijuluki si rubah gurun dikarenakan kecerdikan dan kelincahannya dalam melakukan serangan. Namun, kegemilangan itu harus berakhir saat pertempuran El Alamein, yang dimana pasukannya kurang mendapati logistik dan amunisi dengan baik, dan lagi memiliki lawan yang sepadan, yaitu Jenderal Bernard Montgomery, yang berhasil memukul mundur pasukan Rommel. Akibatnya, Rommel kembali ditarik mundur kembali ke Jerman, dan melepaskan Afrika direbut sekutu. Ketika Rommel ditarik mundur ke Jerman, Rommel sempat menganggur. Akan tetapi, saat serangan sekutu semakin gencar, Rommel ditunjuk sebagai Panglima Grup B Wehrmacht yang bertugas mempertahankan pantai Perancis dari kemungkinan invasi sekutu di bawah komandonya, termasuk barisan pertahanan benteng Atlantik yang akhirnya tidak mampu menahan invasi sekutu pada 6 Juni 1944 atau Operasi D-Day. Pada 17 Juli 1944, dalam perjalanannya pulang dari front, mobil Rommel diberondong pesawat Spitfire Angkatan Udara Kanada, dan Rommel pun terluka parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pada saat waktu yang sama, yaitu tanggal 20 Juli 1944, terbongkarlah konspirasi politik yang ingin menghabisi Hitler dengan meledakkan bom di tengah rapat yang dilakukan di sarang serigala, yaitu markas Hitler di Görlitz, Polandia, yang disebut Operasi Valkyrie. Namun upaya itu gagal. Keterlibatan beberapa orang dekatnya menyebabkan Rommel dicurigai terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Mengingat popularitas Rommel di mata rakyat Jerman, Hitler memberinya dua pilihan. Pertama, bunuh diri dengan menegak cyanida, atau mengaku di depan pengadilan rakyat. Dengan itu, Rommel memilih mengakhiri hidupnya dengan menegak cyanida pada 14 Oktober 1944 dan dimakamkan secara kebesaran militer di Herlingen di usianya yang ke-52. Setelah perang usai, istri Rommel yaitu Lucia Maria Molin menuturkan bahwa Rommel sebenarnya menentang tentang Operasi Valkyrie ini. Rommel juga sempat diajak bergabung untuk membunuh Hitler, namun ia menolak karena menghormati sumpahnya sebagai prajurit. Walaupun berlawanan dengan hati nuraninya, akan tetapi Rommel tetap memilih bersikap netral. Bagaimana menurut kalian tentang General Erwin Rommel ini? Silahkan komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Saya Detektif Sejarah, cabut dulu.